Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12, yaitu yang beranggotakan saya, Dinda Yutama Putri, dengan NIM 2020 dan juga rekan saya, Siska Wulandari, dengan NIM 2020 akan mempresentasikan mengenai resiko keuangan institusi pada kesempatan kali ini. Next, perkenalan. Tujuan utama manajemen FI adalah untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan resiko. Bab ini mengulas berbagai resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, seperti resiko suku bunga, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko valuta asing, resiko negara, resiko pasar, resiko di luar neraca, resiko teknologi dan operasional, dan resiko kebangkrutan. Di bab ini akan dari bab ini maka mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang dasar keragaman dan kompleksitas resiko yang dihadapi manajer lembaga keuangan modern. Yang pertama, ada resiko suku bunga. Sebelumnya, resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yaitu yang pertama, resiko suku bunga, yang kedua, resiko kredit, yang ketiga, resiko likuiditas, yang keempat, resiko valuta asing, yang kelima, resiko negara atau kedaulatan, yang keenam, resiko pasar, yang ketujuh, resiko di luar neraca, kedelapan, resiko teknologi, dan yang kesembilan, resiko operasional, dan yang terakhir, resiko kebangkrutan. Next. Pada bab satu sebelumnya membahas terkait transformasi aset sebagai fungsi kunci khusus lembaga keuangan. Transformasi aset melibatkan FI membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Sekuritas primer yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka, lembaga keuangan berpotensi resiko suku bunga. Nilai pasar atau nilai wajar aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang arus kas saat ini dan masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Selain itu, jatuh tempo yang tidak sesuai dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban seperti bahwa ketika suku bunga naik, maka nilai pasar aset FI turun. Nah, sebagai contoh, suku bunga dikurangi kapan kematangan dari kewajiban FI melebihi kematangan aktiva. Pembayaran positif yang diperoleh di tahun pertama oleh FI dari memegang aset dengan jatuh tempo lebih lama dari kewajibannya akan diimbangi dengan pembayaran negatif di tahun kedua.
Perhatikan bahwa jika suku bunga naik lebih dari 1% pada tahun kedua, maka FI akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya, ketika lembaga keuangan memegang aset jangka panjang relatif terhadap kewajiban, hal itu berpotensi mengekspos dirinya sendiri terkena resiko pembiayaan kembali. Ini adalah resiko bahwa biaya untuk menggulirkan atau meminjam kembali dana bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Ketika suku bunga naik pada pertengahan 2010-an, contoh yang baik dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito jangka pendek, yaitu deposito yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Sementara berinvestasi dalam pinjaman dengan suku bunga tetap, yaitu pinjaman yang suku bunga sering berubah atau disesuaikan. Dalam hal ini, FI juga terkena resiko suku bunga, yaitu dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana pada periode kedua. Seperti sebelumnya, FI mengunci spread laba 1 tahun sebesar 1% atau sebesar 1 juta US dollar. Pada akhir tahun pertama, aset yang jatuh tempo dan dana yang telah dipinjam selama 2 tahun harus diinvestasikan kembali. Misalnya suku bunga turun antara tahun pertama dan tahun kedua, pada tahun kedua pengembalian senilai 100 juta US dollar yang diinvestasikan dalam aset baru 1 tahun adalah 8%. FI akan menghadapi kerugian atau spread negatif pada tahun kedua sebesar 1%, yaitu pengembalian aset 8% dikurangi biaya dana 9%, atau FI kehilangan 1 juta US dollar atau penyebaran positif yang diperoleh di tahun pertama oleh FI dari memegang aset dengan jatuh tempo lebih pendek dari kewajibannya diimbangi dengan penyebaran negatif di tahun kedua. Dengan demikian, FI terkena resiko reinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. Ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketika suku bunga turun pada tahun 2000-an, contoh bagus dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito suku bunga tetap sambil berinvestasi dalam pinjaman suku bunga mengambang, yaitu pinjaman yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Selain potensi resiko refinancing atau reinvestasi yang terjadi saat suku bunga berubah, lembaga keuangan menghadapi nilai pasar resiko juga. Ingatlah bahwa nilai pasar atau wajar aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang arus kas saat ini dan masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Selain itu, jatuh tempo yang tidak sesuai dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, maka nilai pasar aset FI turun dengan jumlah yang lebih besar dari kewajibannya. Hal ini menghadapkan FI pada resiko kerugian ekonomi dan berpotensi resiko kebangkrutan. Jika aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai membuat lembaga keuangan menghadapi resiko reinvestasi atau pembiayaan kembali dan nilai pasar, lembaga keuangan dapat berupaya meningkatkan lindung nilai atau melindungi dari resiko bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Hal ini menghasilkan filosofi umum bahwa pencocokan jatuh tempo entah bagaimana yang merupakan kebijakan terbaik untuk pelindung nilai resiko suku bunga untuk lembaga keuangan yang menghindari resiko. Perhatikan bagaimanapun bahwa jatuh tempo yang cocok tidak selalu konsisten dengan fungsi transformasi aset aktif untuk FI. Artinya, lembaga keuangan tidak dapat menjadi pengubah aset. Misalnya, mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, dan pencocokan atau lindung nilai neraca langsung pada saat yang bersamaan. Sementara, mengurangi paparan risiko suku bunga, jatuh tempo yang sesuai juga dapat mengurangi profitabilitas lembaga keuangan karena pengembangan dari
pengembalian dari bertindak sebagai transformator aset penanggung resiko khusus berkurang. Akibatnya, beberapa lembaga keuangan lebih menekankan ketidakcocokan maturitas aset liabilitas daripada yang lain. Misalnya, lembaga penyimpanan secara tradisional memiliki aset jangka panjang daripada kewajiban. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa cenderung mencocokkan sifat jangka panjang kewajiban mereka dengan aset jangka panjang. Akhirnya, pencocokan jatuh tempo melindungi risiko suku bunga hanya dengan cara yang sangat mendekati dan tidak lengkap. Alasannya bersifat teknis, yaitu berkaitan dengan perbedaan antara umur rata-rata atau durasi dan jatuh tempo aset atau liabilitas. Dan apakah FI mendanai sebagian asetnya dengan model ekuitas secara liabilitas. Dalam contoh sederhana sebelumnya, lembaga keuangan membiayai seluruh asetnya dengan dana pinjaman. Di dunia nyata, lembaga keuangan menggunakan campuran liabilitas dan ekuitas pemegang saham untuk membiayai pembelian aset. Ketika aset dan liabilitas tidak sama, resiko lindung nilai, yaitu menyekat nilai ekuitas pemegang saham FI, dapat dicapai dengan tidak mencocokkan dengan tepat jatuh tempo atau umur rata-rata aset dan liabilitas. Selanjutnya yaitu resiko kredit. Resiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi resiko ini. Namun, secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Ini berarti misalnya lembaga keuangan penyimpanan dan kehidupan. Resiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atau klaim keuangan yang dipegang oleh LK seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh. Kedua, saat suku bunga turun, banyak peminjam hipotek berusaha untuk membayar di muka pinjaman mereka yang ada dan membiayai kembali dengan tarif yang lebih rendah. Risiko pembayaran di muka ini yang terkait langsung dengan pergerakan suku bunga dapat dilihat sebagai risiko terkait suku bunga lebih lanjut. Asuransi lebih terekspos terhadap resiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah pengembalian bunga. Asuransi lebih terekspos terhadap resiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dia janjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah pengembalian bunga. Artinya, mereka tidak akan menghadapi resiko kredit. Namun jika peminjam gagal bayar, pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berada dalam resiko. Akibatnya banyak klaim finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dipegang oleh lembaga keuangan menjanjikan pengembalian terbalik yang terbatas atau tetap pembayaran pokok dari dan bunga kepada pemberi pinjaman dengan profitabilitas tinggi dan risiko penurunan yang besar, kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan dengan profitabilitas yang jauh lebih kecil. Contoh bagus dari klaim keuangan yang dikeluarkan dengan trade-off resiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank. Dalam kedua kasus tersebut, FI yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun jika terjadi one prestasi, FI tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok. Tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum kebangkrutan dan
kepailitan. Oleh karena itu, peran utama lembaga keuangan melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang layak kredit. Lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun jika terjadi one prestasi, FI tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok, tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum, kebangkrutan, dan kepailitan. Oleh karena itu, peran utama lembaga keuangan melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang paling layak kredit. Lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun, jika terjadi one prestasi, FI tidak akan mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok, tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum, kebangkrutan, dan kepailitan. Hmm, oleh karena itu, eh, peran utama LK yaitu melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa LK mendanai pinjaman yang paling layak kredit. LK yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Asuransi lebih terekspos terhadap risiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, LK akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah pengembalian bunga. Namun, ekonomi lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit di awal tahun 2000-an. Dan selama resesi dari tahun 2007 sampai 2010, terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak terpakai terus tumbuh dari 1,856 triliun US dollar pada Maret 1997 menjadi 4,367 triliun US dollar pada September 2008. Dengan krisis keuangan total, pinjaman kartu kredit turun menjadi 3,626 triliun US dollar pada Maret 2009 dan tetap relatif rendah selama beberapa tahun karena ekonomi Amerika Serikat gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Pada 2015, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial sejumlah 3,980 triliun US dollar. Potensi kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Selain itu, salah satu keuntungan yang dimiliki oleh lembaga keuangan dibandingkan investor rumah tangga individu adalah kemampuan untuk mendiversifikasi beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset risiko kredit dari satu aset dan memanfaatkan dan dalam portofolio investasi aset mereka. Diversifikasi lintas aset seperti pinjaman yang terkena risiko kredit mengurangi keseluruhan risiko kredit dalam portofolio aset dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pelunasan sebagian atau seluruh pokok atau bunga. Lembaga keuangan mendapatkan pengembalian dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman melunasi bunga dan pokok secara penuh. Pada kenyataannya, beberapa
pinjaman atau obligasi gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok, atau keduanya. Dengan demikian, pengembalian rata-rata portofolio aset akan kurang dari kemungkinan maksimum. Pengaruh diversifikasi resiko adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya, diversifikasi mengurangi individu resiko kredit spesifik perusahaan, seperti resiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman General Motors, sementara membiarkan FI tetap terekspos resiko kredit sistematis. Next, ini tadi udah dijelasin. Selanjutnya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menurunkan komitmen pinjaman mereka. Misalnya ketika pemegang liabilitas menurut kesegeraan tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke lembaga keuangan FI, harus harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai. Hasil adalah uang tunai, yaitu lembaga keuangan dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana secara langsung. Meskipun lembaga keuangan membatasi kepemilikan aset kas mereka karena kas tidak menghasilkan bunga, kepemilikan kas yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, dan lembaga keuangan dapat berharap untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai dan pasar keuangan yang tiba-tiba. Namun, ada kalanya lembaga keuangan menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang saham, pemegang kewajiban di FI, atau kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Pemegang kewajiban mungkin menuntut lebih besar penarikan dari biasanya. Ketika semua atau banyak lembaga keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya dana tambahan yang dibeli atau dipinjam meningkat dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Konsekuensinya, lembaga keuangan mungkin harus menjual beberapa asetnya yang kurang liquid untuk memenuhi permintaan penarikan pemegang liabilitas. Hal ini menghasilkan resiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar tipis menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset dilakukan, segera dibayarkan saat FI memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Next, resiko devisa. Hmm, bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban FI didenominasi dalam mata uang non-domestik. Lembaga keuangan semakin menyadari bahwa baik investasi asing maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar Amerika Serikat, bank investasi, dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi lembaga keuangan yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian, sementara yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi berbeda, satu ekonomi dapat berkembang sementara yang lain berkontraksi pada pertengahan 2010-an.
Misalnya ekonomi Amerika Serikat berkembang sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan kedua adalah perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin menguat sementara nilai tukar dolar yen mungkin menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan analisis. Baik, eh, selanjutnya adalah risiko negara atau kedaulatan, yaitu risiko bahwa pembayaran dari luar negeri meminjam mungkin terganggu karena gangguan dari pihak pemerintah. Seperti yang dicatat di sebelumnya, lembaga keuangan yang berorientasi global tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini, dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat FI terkena jenis risiko investasi asing tambahan yang disebut risiko negara atau kedaulatan. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak membayar pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta bantuan pengadilan ke bangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutupi setidaknya sebagian dari investasi yang awalnya ketika aset perusahaan yang gagal di likuiditas atau di restrukturisasi. Sebagai pembanding perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman bahkan jika menginginkannya. Paling umum, pemerintah negara, tempat korporasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Misalnya pada tahun 2001 pemerintah Argentina yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1:1 sejak awal 90-an harus gagal membayar utang pemerintahnya terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan dampak buruknya memiliki pada ekspor dan pendapatan mata uang asing pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal membayar sejumlah 130 US dolar 130 miliar utang yang dikeluarkan pemerintah dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar sebesar 30 miliar dolar utang perusahaan kepada kredit asing. Masalah ekonomi Argentina berlanjut tahun 2000-an pada 2010-an. Pada bulan September 2003, Argentina gagal membayar pinjaman sebesar 3 miliar dolar kepada IMF dan pada awal tahun 2015 Argentina masih meminta penangguhan untuk menerima potongan sebesar 65% dari pokok obligasi. Kasus lain dari kedaulatan yang ekstrim adalah krisis Eropa tahun 2010-an. Meskipun suntikan besaran dana talangnya oleh zona euro dan dana moneter internasional, pada Maret 2012 pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 53,5% dari investasi 265 miliar dolar mereka karena Yunani merestrukturisasi sebagian besar utang negaranya. Restrukturisasi menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada.
Eh, Dalam hal ini terjadi pembatasan, penjadwalan ulang, atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat. Pemegang klaim FI hanya memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan, kebangkrutan lokal, atau pengadilan gugatan perdata internasional. Pengungkit utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjam atau dana ke negara di masa mendatang. Namun, pengaruh seperti itu mungkin sangat lemah dalam menghadapi mata uang dan pemerintah negara yang ambruk. Selanjutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar itu risiko yang timbul dalam perdagangan aset dan liabilitas karena perubahan suku bunga kurs, nilai tukar, dan harga aset lainnya. Risiko pasar itu muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing karena risiko ini meningkatkan atau menurunkan keseluruhan risiko FI dan terpengaruh. Namun risiko pasar menambahkan dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditimbulkan oleh FI ketika suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibebani dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut dengan banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Seperti dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagai besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Dengan meningkat buku perdagangan terisi dari posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi penyimpanan yang lebih lama, menunjukkan perincian hipotesis antar aset dan kewajiban banking book dan trading book. Seperti dapat dilihat dalam buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Dengan meningkatkan sekuritas pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja sering berjalannya waktu setiap aset dan liabilitas dapat dijual. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu yang kurang dari setahun. Lembaga keuangan swasta mengambil perdagangan jangka pendek secara khusus. Lembaga keuangan menghasilkan struktural nilai mereka, aset dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut mengancam solvabilitasnya. Kasus ekstrim dan jenis risiko yang terlibat dalam perdagangan aktif tentu saja adalah krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Karena peminjaman hipotek yang membayar mereka, lembaga keuangan yang memegang hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka.
Pinjaman sekuritas ini dapat terutama pinjaman risiko pasar. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pembeli utama pencetus hipotek di awal tahun 2000-an yang memungkinkan mereka meningkatkan bisnis pengemasan pinjaman sebagai sekuritas. Karena peminjaman hipotek yang gagal membayar hipotek, mereka pasar hipotek sekuritas membeku dan lembaga keuangan dibiarkan memegang aset ini dengan nilai pasar yang sangat berkurang. Bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukung mereka. Krisis pasar keuangan yang mengilustrasikan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali FI mengambil posisi panjang atau beli atau jual yang dibuka atau tidak terlindungi dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah tertentu. Berlawanan dengan yang diharapkan, akibatnya semakin tidak stabil harga aset di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan. Semakin besar risiko pasar yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Ini mengharuskan manajemen FI dan regulator untuk menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang serta mengembangkan model untuk mengukur exposure risiko pasar dan FI setiap hari. Model pengukuran risiko pasar ini dibahas pada bab. Lalu ada risiko selanjutnya adalah risiko luar neraca. Risiko luar neraca adalah risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan akibat aktivitas yang berkaitan dengan kontingensi aset dan kewajiban. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka. Dan juga mereka risiko di luar neraca. Sementara lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet, sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca, menurut definisi, tidak muncul di neraca FI saat ini karena tidak melibatkan primer saat ini mengklaim aset atau penerbitan sekunder saat tuntutan kewajiban. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan daripada bentuk neraca FI saat ini. Mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penempatan potensial masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Dengan demikian, akuntan menempatkan di bawah garis bawah dari neraca aset dan liabilitas lembaga keuangan. Contoh yang baik dari aktivitas luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit
yang menjanjikan pembayaran pokok bunga kepada investor jika Kotamadya gagal membayar kewajiban di masa depan. Jadi letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas Pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh FI kadaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca FI hari ini atau di masa depan. Namun, biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan business of balance sheet. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas risiko. Misalnya, pemerintah kota gagal membayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya. Kemudian kewajiban kontingensi atau jaminan yang terbitkan lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca lembaga keuangan. Artinya, FI harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Letter of credit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, futures swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua lembaga keuangan besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun oleh pengurangan ekspor FI terhadap risiko kredit, suku bunga dan valuta asing, dan kesalahan pengelolaan atau penggunaan spekulatif dan instrumen ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi FI. Memang seperti yang dilihat selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, kerugian signifikan dalam aktivitas off balance sheet atau OBS, misalnya, dapat menyebabkan FI gagal sama seperti kerugian besar akibat gagal bayar neraca dan bunga oleh tingkat risiko dapat menyebabkan FI gagal. Lalu selanjutnya itu adalah risiko teknologi dan operasional. Risiko teknologi dan operasional adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban FI didominasi dalam mata uang non-domestik. Risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajemen dan regulator. FI, Bank for International Statement, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses orang dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal sejumlah lembaga keuangan menambah risiko reputasi dan risiko strategi sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Inovasi teknologi adalah bidang pertumbuhan utama lembaga keuangan pada tahun 1990-an dan 2000-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semua berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Misalnya, sebagian besar bank memberi deposan kemungkinan untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana atau rekening, mengelola keuangan, membayar tagihan, dan melakukan fungsi lain dari berbagai perangkat elektronik pribadi mereka. Di tingkat grosir, transfer dana elektronik melalui lembaga clearing otomatis
dan jaringan pembayaran transfer kawat seperti sistem pembayaran antar bank lembaga clearing telah dikembangkan. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menuangkan pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menurunkan biaya operasi rata-ratanya dengan memperluas keluaran jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan FI untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dan input yang sama. Misalnya, lembaga keuangan dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjual produk pinjaman dan produk asuransi. Artinya, informasi yang sama, misalnya usia, pekerjaan, ukuran keluarga, pendapatan, dapat mengidentifikasi calon nasabah pinjaman dan asuransi jiwa. Risiko teknologi itu terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk ekonomi, skala, atau ruang lingkup. Lalu risiko operasional sebagai terkait dengan risiko teknologi dapat muncul setiap kali kegagalan fungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Misalnya pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009 ketika selama periode 2 tahun sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri oleh sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland mencatat data kreatif yang tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya adalah toko Target pada tahun 2013 peretas menginfeksi membaca kartu pembayaran perusahaan menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadiannya dapat menyebabkan dislokasi besar pada LK yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Risiko operasional bukan semata-mata hasil dari kegagalan teknologi. Sebagai contoh, kecurangan dan kesalahan karyawan merupakan jenis risiko operasional yang sering berdampak negatif pada reputasi lembaga keuangan. Sebuah contoh baik yang melibatkan kerugian sebesar 6,2 miliar dolar yang dialami oleh pedagang JP Morgan Chase, Bruno Ixio, yang dikenal sebagai Paus London, yang telah mengambil posisi kredit default swap besar dengan harapan bahwa krisis keuangan di Eropa akan menyebabkan kecemasan pasar keuangan. Sebaliknya, dana talangan, langkah-langkah penghematan, dan intervensi mencegah peristiwa besar apapun di Eropa untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan menangani kontrak yang akan berakhir. Lalu ada risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan adalah risiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangkan penurunan nilai asetnya yang tiba-tiba relatif terhadap kewajibannya. Risiko kebangkrutan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas, berupa risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan pasar, off-balance sheet, dan teknologi. Yang secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas
lembaga keuangan didorong ke atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan. Pertimbangkan kasus Washington Mutual yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar Washington Mutual hanya bernilai 3,5 miliar dolar, turun dari 43 miliar dolar pada akhir tahun 2006. Lalu pada bulan September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual di JP Morgan Chase. Dan sebaliknya pada Maret 2009, harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per lembar. Dan banyak yang pernah terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut, membuktikan bahwa beberapa bank terlalu besar untuk gagal. Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian hingga 306 miliar dolar dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar dolar untuk mencegah kegagalannya. Memang antara Oktober 2008 dan Desember 2009 lebih dari 700 bank telah menerima total 205 miliar dana pemerintah federal melalui program pembelian modal dan upaya penopang modal dan mendukung pinjaman. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk pinjaman dana yang dimiliki, yaitu semakin rendah leverage-nya, semakin mampu menahan kerugian, baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Oleh karena itu, baik manajemen maupun regulator lembaga keuangan berfokus pada permodalan dan kecukupan lembaga keuangan sebagai ukuran utama kemampuan untuk tetap mampu membayar dan tumbuh dalam menghadapi banyak ekspor risiko. Masalah tingkat modal yang memadai untuk mengelola exposure risiko lembaga keuangan secara keseluruhan dibahas pada bab sebelumnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.